Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pertama kepada MC kita, sekaligus Ketua Panitia, Pak Dr. Dodi Prayitno, kemudian Ketua Konsorsium Cendekiawan ini, Pak Profesor Agus Budi Purnomo. Tak lupa juga terima kasih dan hormat kepada Ketua Asasi, Dr. Taufikur Rahman, Pak Moderator, Pak Gatot, terima kasih. Jadi saya mencoba untuk dalam waktu yang semoga sangat bermanfaat ini, kita coba lihat satu bidang, yaitu riset dan implementasi mengenai teknologi optimasi. Teknologi optimasi akan menuju Indonesia yang lebih baik. Ini singkat saja biodata saya. Sekaligus juga memperkenalkan bahwa saya juga menjadi editor dua buah jurnal. Yang pertama Sinergi, Sinta 2 dan Jurnal Internasional. Yang kedua adalah Incomtech, sedang dalam proses perhitungan di akreditasi Sinta. Semoga Arjuna semoga bisa mendapat hasil terbaik. Sambil berharap mungkin nanti versi pengembangan dari seminar ini bisa juga untuk dikirimkan ke jurnal-jurnal yang kami kelola. Bapak Ibu, saya coba tampilkan ini. Mungkin masih pagi, masih waktunya sarapan. Semangkuk sup kali ya, mudah-mudahan mirip-mirip mangkuk sup lah gitu. Yang isinya ada berbagai macam bahan. Ya. Tapi bukan itu, penekanannya kepada rasa ya. Kalau bahan nanti bisa diisikan ke rasanya ya. Kita berharap bisa menikmati semangkuk sup yang hangat dan bisa juga menghangatkan diri dan suasana kita. Tapi kita perlu ketahui bahwa sup yang nikmat ini dia terdiri dari mungkin beberapa gram garam, ditambahkan beberapa gram gula, yang kabarnya komposisi yang tepat antara garam dan gula ini menimbulkan rasa gurih atau umami, plus merica atau lada yang memberikan rasa hangat. Gitu. Ini kalau dicampurkan ke dalam sebuah sup tadi dengan bahan-bahan tambahan lainnya, itu kalaulah komposisinya optimal, maka akan bisa kita nikmati semangkuk sup yang lezat. Problemnya adalah berapa komposisi dari gula, garam, dan merica. Itu masalahnya. Kalau kita tanya kepada orang tua kita mungkin, ibu kita, nenek kita, bagaimana membuat meracik komposisi yang tepat dari minimal 3 bahan tersebut, mereka akan jawab dengan kata-kata secukupnya. Lihat di buku-buku resep juga demikian. Sebagian besar mengatakan garam secukupnya, gula secukupnya, lada atau merica secukupnya. Nah, permasalahannya adalah secukupnya itu berapa? Nah, itu masalahnya. Sehingga menimbulkan atau menghasilkan sebuah rasa yang optimal. Nah, inilah sebenarnya sebuah prinsip teknologi optimasi. Sebuah prinsip teknologi optimasi yaitu bagaimana merancang, resep, mengatur, mengarrange, membuat schedule, membuat komposisi, mengatur parameter ataupun variabel yang tepat untuk sebuah sistem sehingga dihasilkan sebuah kerja yang optimal. Ini kalau dari definisi beberapa jurnal demikian, the task of optimization. Ini tugasnya optimisasi atau bahasa kita ini optimalisasi. Itu dia harus menentukan determine the value of set of parameters. Menentukan beberapa parameter-parameter yang ada pada sebuah sistem. Nah, problemnya biasanya parameter-parameter ini seringkali diset secara bisa saja secara eksak, ya. Dihitung secara matematis, diturunkan model, diturunkan persamaannya, dicarilah nanti berbagai macam pendekatan-pendekatan dinamis dan kinetis atau statis sehingga ditemukan sebuah angka. Tapi seringkali angka yang dihasilkan tidak optimal. Bahwa optimal itu berarti kita mencoba untuk mendapatkan komposisi yang satisfied, ya, yang membuat kita merasa tenang, nyaman, nikmat, pas, gitu, dan memenuhi berbagai macam constraint ataupun batasan.
Kalau dibuat grafik lebih kurang tampak di sebelah kanan, ada hal-hal yang kita coba untuk mendapatkan nilai maksimal. Nilai maksimal misalnya quality atau efisiensi. Tapi juga kita harus mencoba untuk mendapatkan nilai yang minimal, yaitu cost misalnya, atau energi, atau hal-hal yang merugikan. Nah, penggabungan satisfied dan concern inilah yang coba kita selesaikan melalui teknologi optimasi. Biasanya untuk mendapatkan best solution, kita paling tidak menentukan yang terpenting itu objective function, sebuah fungsi objektif. Sebuah fungsi yang menggabungkan nilai-nilai yang optimal tersebut. Mana yang mau kita maksimalkan, beberapa variabel-variabel yang kita ingin maksimalkan, mana variabel-variabel yang mau kita minimalkan. Mana variabel yang memang kita mesti tekan agar mendapatkan nilai tertinggi, tetapi juga ada variabel-variabel yang kita mesti tekan untuk mendapatkan nilai yang terendah. Nah, inilah prinsip-prinsip dasar sebuah optimasi. Kalau lebih kurang seperti ini mungkin beberapa sistem, beberapa proses yang bisa diselesaikan dengan cara optimasi. Misalnya arrangement, bagaimana mengatur sebuah proses. Ada proses A, proses B, proses C, proses D, 5 buah proses misalnya. Lalu bagaimana kelima proses ini diatur sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan titik yang optimal dari berbagai macam sisi. Dari sisi waktu pengerjaan, dari sisi bahan, dari sisi urutan, dari sisi hasil, sehingga setelah di-arrange mendapatkan hasil yang optimal. Atau sequences, sebuah urutan, sama dengan schedule, sebuah pekerjaan, schedule of jobs. Manufaktur atau proses pabrik-pabrik, baik manufacturing tadi ataupun pabrik-pabrik proses kimia, dia melalui berbagai macam sequence pekerjaan. Nah, mengatur sebuah sequence ini perlu sebuah teknik tersendiri, yaitu teknik optimasi. Sehingga dari berbagai macam pekerjaan yang dilakukan, dia bisa mendapatkan hasil yang optimal. Combination juga sama, lebih kurang choice of objects, route of in a network, ini orang sebut dulu TSP, travel salesman problem. Problem jika terdiri dari berbagai macam jarak dan urutan, sebagaimana seorang salesman. Kalau 5 titik, 6 titik mungkin tidak terlalu masalah, kita bisa atur secara manual. 10 titik masih bisa kita kerjakan secara eksak. Tetapi jika sudah 100 titik, maka kita perlu sebuah teknik tersendiri. Demikian pun dengan scheduling atau pengaturan kerja. Kalau kita punya 10 buah kelas misalnya, 10 buah ruangan, kita akan atur bagaimana ke 10 ruangan itu bisa optimal menampung misalnya 100 kelas. Ya. Lalu bagaimana mengatur urutan kelas-kelas tersebut? Maka tidak bisa lagi kita lakukan secara manual untuk mengoptimalkan segala proses yang ada pada sistem. Inilah konsep dasar sebuah teknologi optimasi. Bagaimana sebuah problem dipahami, mungkin sampai kepada tingkat modeling, memodelkannya secara matematis, kemudian diturunkan beberapa solusi-solusi yang perlu kita inginkan, beberapa bagian yang mau kita tingkatkan, mana bagian yang mau kita redam atau kita kurangi. Nah, kemudian mana variabel-variabel mempengaruhi pencapaian hal tersebut. Ini solusinya. Lalu kita putar, kita cari dengan menggunakan teknologi optimasi. Ujungnya kita berharap mendapatkan sebuah keberhasilan dari proses tersebut mencapai titik optimasi. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar nasional cendekiawan, bahwa teknologi optimasi ini tidak hanya didominasi untuk bidang-bidang eksak, ya. Tapi sesungguhnya dia hampir semua bidang bisa diimplementasikan. Saintis ini jelas ya, para peneliti daerah-daerah yang sifatnya fundamental, daerah ilmu yang fundamental, yang memang masih banyak melakukan kajian-kajian variabel dan parameter. Engineer apalagi, ini betapa banyak proses-proses rekayasa,
sistem, baik sistem loop tertutup, sistem loop terbuka, sistem dinamik, sistem non-linear apalagi, maka diperlukan penggunaan teknologi optimasi untuk menghasilkan sebuah sistem yang robust, misalnya handal dan bisa dimanfaatkan. Ekonomis juga demikian, karena pada dasarnya sebuah sistem ekonomi juga bisa kita turunkan prosesnya dalam sebuah modeling tertentu, juga demikian dengan bidang-bidang sosial dan lingkungan. Ya. Yang terpenting adalah bidang tersebut dapat dimodelkan secara matematik, baik dinamis, sistem dinamik ataupun sistem statik, baik dia stokastik ataupun heuristik dan seterusnya. Selama kita bisa modelkan, maka kita bisa coba cari titik optimalnya dengan menggunakan teknologi optimasi. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya bahwa teknologi ini sudah berkembang sangat lama. Ya. Yang paling dasar yaitu linear programming. Ini mungkin sama-sama pernah kita pelajari dulu, baik di tingkat S1 ataupun di tingkat sekolah menengah bahkan. Jika ada beberapa buah persamaan linear, persamaan garis lurus linear dua variabel, 3 atau 4 buah garis, kita bisa mendapatkan titik optimalnya dengan menggunakan mencari titik potongnya. Ya. Tapi itu jika 2 atau 3 buah variabel. Jika 5 variabel sudah agak rumit, ya, terpaksa kita menggunakan alat bantu dengan penggunaan implementasi matematika matriks misalnya, sehingga didapatkan sebuah persamaan linear dalam bentuk matriks. Baru kita bisa dapatkan titik optimal. Tapi kemudian ini berkembang menjadi dynamic programming, program dinamik, menghitung mana bagian-bagian yang memang menjadi akumulasi atau level, dan mana bagian-bagian yang bertambah terus atau rate. Dengan sistem dinamik ini, dynamic programming, maka kita bisa melakukan iterasi, beberapa iterasi, untuk mendapatkan nilai optimal. Lalu muncullah sudah penggunaan komputer yang lebih intensif, ya, maka muncullah tableau search, sebuah pencarian titik optimal yang sudah harus melaksanakan pemrograman yang mulai kompleks. Ya. Nah, Bapak Ibu, dua yang terakhir ini, genetic algorithm dan swarm intelligence, adalah termasuk teknologi optimasi yang walaupun sudah cukup stabil, tapi masih terus berkembang. Genetic algorithm adalah sebuah teknologi optimasi yang memanfaatkan implementasi prinsip-prinsip perkembangan genetika. Di situ ada kromosom, ada DNA, yang masing-masing kromosom ini kita anggap sebagai sebuah rentetan variabel atau parameter, yang kemudian setiap kromosom ini nantinya, dalam bentuk sel, dikumpulkan dalam bentuk sel, dia berubah-ubah untuk mendapatkan nilai optimal. Nah, karena dia mengimplementasikan prinsip-prinsip genetika, maka terjadilah misalnya cross section, ya, pencampuran dua buah kromosom. Artinya dua buah rentetan variabel kita campur untuk mendapatkan nilai optimal. Atau ada mutation, jadi dalam sebuah rentetan variabel kita ubah atau kita ganti mana variabel-variabel tertentu secara acak, random. Ya. Karena begitulah prinsip mutasi. Atau kita mengimplementasikan prinsip natural selection. Seleksi alam yang nanti memang menghapuskan satu buah kromosom, mengganti sama sekali dengan kromosom baru. Nah, proses ini dalam iterasi sekian kali, 100, 200, sampai mungkin 1000 iteration, nantinya akan mengarah kepada sebuah titik rentetan kromosom dalam sebuah sel yang menghasilkan proses terbaik, ya, dari sistem yang kita mau optimasi. Genetic algorithm terus berkembang, begitu banyak pengembangan-pengembangan pada bidang genetic algorithm. Kemudian muncullah swarm intelligence. Ya. Swarm intelligence adalah sebuah kecerdasan yang mengambil prinsip-prinsip swarm, di mana swarm ini kita anggap adalah sebuah partikel atau makhluk kecil yang berkumpul bersama-sama. Dia kecil tapi bersama-sama. Ini sebenarnya menarik dari segi filosofisnya. Ya. Bahwa swarm intelligence ini adalah makhluknya kecil-kecil. Ya. Tetapi ketika dia bersama, dia menjadi sebuah kekuatan. Dari makhluk yang sederhana ini, tetapi ketika dia bergabung dan tidak egois, tapi mengutamakan, ya, population bersama, atau grup bersama, atau neighborhood sebelahnya, ya, ini menghasilkan sebuah sistem optimasi yang sangat canggih. Dan sudah berkembang ke berbagai macam makhluk hidup. Ya.
intelligent water drops, jadi ini kecerdasan kumpulan ya, water yang jatuh pada sebuah tempat. Lalu ada artificial immune ya, system, ada glowworm, ada firefly algorithm, ada Chukosen, ada river formation, bat atau bat algorithm, Batman, artificial bee colony ABC, particle soil optimization PSO, dan juga ant colony optimization. Kita ambil misalnya ant colony optimization atau ACO. Ants atau semut ini menarik ya. Pertama dari segi kimia, jika serentetan semut sudah berjalan di sebuah jalur tertentu, path tracking, dia men-track sebuah jalur, maka akan sulit kita sebagai manusia untuk menghapusnya. Silakan dicoba jika sebuah jalur semut kita ganggu, disturbance, kita berikan gangguan, ya, maka semut akan bubar beberapa saat. Tetapi beberapa saat kemudian, semut akan membentuk kembali path tersebut tepat exactly daripada yang sebelumnya. Jadi mampu beradaptasi dengan disturbance, gangguan-gangguan yang ada untuk kembali kepada setting point yang sudah ada. Ini dari segi kemampuan dia beradaptasi dan meninggalkan jejak yang sangat akurat. Dari segi optimisasi, semut dari sarangnya nest ya, ke sebuah tujuan atau objek, dia akan mencari jalur tercepat, optimize path, ya. Mencari jalur tercepat, shortest path, jalur terpendek, ya, waktu tercepat. Ya. Dan jika dia sudah menemukan optimasi jalur tersebut dan ada gangguan lagi, disturbance, bisa seperti gangguan dari manusia atau ada objek lain yang mengganggu jalurnya itu, maka dengan segera dia akan mencari jalur tercepat baru berikutnya. Kita tidak mungkin membayangkan proses matematika yang ada di kepala semut, gitu ya. Bagaimana dia menurunkan sebuah model matematik, kemudian mencari algoritmanya, apakah dengan integral diferensial jatuh cepat, tidak. Tapi begitulah contohnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini saya ambil sekitar tahun 2017 gambar ini. Artinya dalam 2 tahun ini sudah banyak lagi teknologi optimasi yang terus berkembang yang bisa kita manfaatkan. Nah, inilah sebenarnya message atau pesan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu dosen, para peneliti masih terbuka lebar ya, untuk menerapkan implementasi dan celah riset pada bidang teknologi optimasi. Saya tidak bicara kepada sistem ataupun bidang penelitian Bapak Ibu. Apakah saintis, ilmu-ilmu dasar, apakah engineering, ilmu-ilmu rekayasa dan pengembangan, apakah ekonomi, akuntansi, ataupun sosial, humaniora, dan sebagainya. Karena itu adalah sistem yang sudah ansih Bapak Ibu kuasai. Tapi yang celah risetnya adalah yang perlu kita cari, karena biasanya inilah problem besar dalam riset kita, celah riset apa yang bisa kita berikan kepada sistem yang sudah established. Misalnya, Bapak Ibu seorang engineer di bidang teknik kimia, atau teknik kimia proses. Sistem proses sudah established. Sistem loop terbuka atau loop tertutup. Tetapi problemnya adalah bagaimana mendapatkan proses yang optimal. Maka galilah mana teknologi optimasi yang tepat. Bapak Ibu misalnya seorang ahli ekonomi, manajemen ataupun akuntansi, silakan. Tetapi ingin membuat sebuah optimasi pada sistem ekonomi di bidang A atau di bidang B atau di bidang C. Maka modelkan sistem ekonomi tersebut, lalu cari teknologi optimasi yang tepat untuk bisa mendapatkan celah riset, sehingga dengan celah riset itulah pertama kita bisa dapatkan hibah penelitian, baik internal ataupun eksternal, kita bisa membuat artikel ilmiah, dikirimkan ke berbagai macam jurnal, kita bisa ikut konferensi di berbagai macam tempat misalnya, dan disitulah sebenarnya tugas utama seorang dosen ataupun peneliti. Bagi para mahasiswa, silakan adik-adik mahasiswa ini berada pada sistem apa saja, tetapi sisipkan teknologi optimasi pada penelitian yang dilakukan.
Ingat, bagi teman-teman mahasiswa S1, S2, ataupun S3, waktu untuk melakukan riset, skripsi, tesis, ataupun disertasi tidak panjang. Terkadang problem besarnya adalah mau diapakan sistem yang sudah established ini. Itu masalahnya. Nah, disinilah saya menawarkan pada situasi seperti ini, baik dari sisi normal, dalam keadaan normal, ataupun dalam keadaan pandemik seperti ini, maka teknologi optimasi bisa menjadi jalan keluar dalam melakukan, mengembangkan, mengimplementasikan riset-riset yang sudah ada. Saya coba contohkan satu buah metode teknologi optimasi, yaitu particle swarm optimization. Partikel tadi sudah kita bahas, dia makhluk atau objek yang kecil, swarm itu adalah berkelompok. Kecil tapi berkelompok, optimization adalah targetnya. Ini misalnya. Ini termasuk inspirasi yang diambil untuk menghasilkan teknologi PSO, Particle Swarm Optimization, yang disebut dengan bird flocking. Saya yakin Bapak Ibu ataupun saudara sekalian sering melihat serombongan burung. Serombongan burung, baik serombongan banyak seperti ini, atau terkadang burung bangau, beberapa ekor, 20-30 ekor. Kalau burung bangau biasanya dalam sebuah posisi formasi V, satu di depan, yang lain di belakang bentuk formasi V. Mereka bergerak, masing-masing burung bergerak dengan V, dengan kecepatan tertentu, dan S, posisi tertentu. Tapi nanti kemudian pergerakan detik berikutnya, atau K+1 dalam bahasa matematik, itu dia akan mempertimbangkan posisi dia sendiri saat itu, posisi neighborhood, populasi sebelahnya, dan posisi global, posisi seluruh tim seluruh. Dari situlah dia akan bergerak pada waktu berikutnya. Sehingga secara keseluruhan, burung-burung ini akan bergerak pertama, tidak tabrakan. Karena ketika dia bergerak, dia mempertimbangkan posisi dia dan kecepatannya, lalu dia mempertimbangkan posisi sebelahnya, sekitarnya, dan kecepatannya, dan juga mempertimbangkan posisi dan kecepatan keseluruhan grupnya. Dengan demikian, secara umum, keseluruhan partikel ini akan bergerak ke sebuah titik tertentu. Itulah titik optimasi. Contoh lain, ini juga sering muncul biasanya di film-film di Discovery Channel misalnya gitu, atau sejenisnya, sekumpulan ikan disebut dengan fish schooling, sekumpulan ikan. Secara umum sama, dia memiliki kecepatan dan posisi tertentu untuk melakukan pergerakan ke arah tertentu dalam rangka mencapai targetnya. Nah, Bapak Ibu, PSO atau Particle Swarm Optimization ini mengambil inspirasi dari keadaan alam ini, maka dibuatlah kemudian sebuah sistem. Ini titik hitam adalah satu buah partikel. Satu buah partikel mempunyai kecepatan V, V, K, dan I, kecepatan pada partikel K, waktu ke I, dan mempunyai posisi X pada K dan I juga. Kemudian ini pada waktu ke I. Pada waktu ke I+1, dia akan mempertimbangkan, dan saya katakan neighborhood, posisi sebelahnya, sekitarnya. Ini bayangkan kalau manusia bersifat seperti ini, Masya Allah. Tidak ada konflik, tidak ada disharmonis, tidak ada intoleransi. Kenapa? Partikel saja dia bisa bergerak mempertimbangkan neighborhood sebelahnya. Population base, mana posisi terbaik dari sebelahnya. Dan G base, posisi grup keseluruhan sebelahnya. Jadi mempertimbangkan posisi dirinya, mempertimbangkan posisi sekitarnya, mempertimbangkan posisi global. Dari itulah maka nanti dia akan menghitung, ini persamaannya lebih kurang, bahwa V I, K+1 berikutnya adalah V sekarang ditambah titik random, ada konstanta C1, dikalikan dengan posisi tetangga, P base, lalu ditambah lagi dengan random, dikalikan posisi global, G base. Maka nanti dengan kecepatan yang baru inilah, dia akan menempati posisi yang baru. Ini kecepatan posisi sekarang, dia akan ketemu dengan posisi berikutnya. Ini kalau satu partikel. Partikelnya 100, maka tinggal kita iterasi, memperbanyak jumlah elemennya 100, dan seterusnya. Nantinya secara umum dia akan berbentuk seperti ini kurvanya.
dari harga tertentu, posisi tertentu, local base, dia nanti akan mengarah kepada global base. Inilah titik yang disebut dengan titik optimal. Terjadilah mungkin sedikit fluktuasi dengan frekuensi tertentu. Inilah nanti disebut dengan masa pencarian, searching. Maka kita akan dapatkan dua kemungkinan, ada local optima, ada global optima. Local minimum atau global optima untuk mendapatkan hasil. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, banyaknya partikel sesuai dengan banyaknya variabel atau parameter atau bahan yang kita cari komposisinya atau jumlah ruangan yang sedang kita atur schedule-nya atau rute dari sebuah perjalanan yang kita sedang cari dan seterusnya. Sehingga dapatkan nanti rute minimum atau perjalanan minimum optimum, ya maaf, atau scheduling sebuah kelas yang optimum atau sebuah komposisi bahan yang optimum dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, ini saya tampilkan beberapa yang pernah kami lakukan bersama-sama dan sudah masuk ke dalam jurnal internasional bereputasi. Misalnya seperti ini sebuah robot beroda, 2 buah motor yang aktif dan 1 buah roda yang tidak aktif. Dengan persamaan kinematik tertentu dan dinamik tertentu dihasilkanlah sebuah model robot bergerak beroda yang modelnya kita tanamkan dalam sebuah microcontroller atau laptop. Kemudian robot itu diharapkan mampu untuk bekerja secara otonomus atau secara manual otomatis untuk mendeteksi mana itu wall atau dinding, mana itu penghalang atau obstacle, dan mana target dari sebuah titik tertentu. Nah, disinilah kita perlu mengatur, mencari titik optimasi. Saya menggunakan fuzzy controller misalnya, fuzzy controller. Cuman problemnya adalah fuzzy ini yang diperlukan mengatur harga. Ya. Ada 2 harga paling tidak, yaitu harga membership function, fungsi keanggotaan. Nah, yaitu mana titik tengah dari sebuah segitiga fungsi keanggotaan dan berapa lebarnya. Nah, mencari titik tengah segitiga dan lebar segitiga ini untuk sebuah controller itu bukan hal yang mudah. Maka kita gunakanlah PSO tadi, Particle Swarm Optimization, untuk melakukan sebuah iterasi pencarian optimasi. Ini lebih kurang gambar seperti ini. Ya, ini PSO-nya. Nah, dia akan mencari membership function, di tuning, ada learning, ada tuning, ada pembelajaran dan pencarian, sehingga dapatkan hasil yang optimal. Contoh lain yang sudah juga kami lakukan, yaitu serupa, yaitu sebuah robot lain. Robot ini bekerja menggunakan prinsip wall following, yaitu mengikuti dinding. Jadi dia jalannya, bahasa kita tuh melipir ya, melipir dinding. Melipir dinding, tapi tidak menyentuhnya. Dia hanya berjalan melipir dinding. Dindingnya berbelok, dia ikut berbelok dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan hasil terbaik, maka kita gunakan sebuah controller, yaitu controller PID. Ini terkenal. Cuman masalahnya, controller PID ini memerlukan 3 variabel yang perlu dicari. Sesuai dengan namanya PID, 3 variabel, variabel P, variabel I, dan variabel D, atau PID. Biasanya PID ini di-tune atau ditala oleh orang yang ahli. Dengan menggunakan insting, pengalaman, dan sebagainya. Nah, ini problem ketika ada pergantian orang ataupun petugas. Sehingga untuk menala secara manual sulit. Makanya dalam pelajaran-pelajaran sistem kontrol terdahulu, itu ini cari secara matematik. Ada macam-macam persamaan. Nah, kita coba cari menggunakan optimasi, yaitu menggunakan PSO, sehingga saya kasih nama dengan PID PSO. PID yang dicari menggunakan PSO. Ini blok diagramnya, ini particle swarm optimization-nya, lalu ini PID-nya, proportional, integral, and derivative gain of PID controller. Nah, disinilah dia akan melakukan iterasi yang berulang. Terus dia melakukan operasi berulang untuk mendapatkan nilai optimum. Jika sudah mendapatkan nilai optimum, maka inilah yang nanti dikirimkan ke dalam pengendali robot agar robotnya bisa bekerja secara optimum
ini hasilnya, ya, lihat terjadi peningkatan ya, dari yang dynamic error 0,8, lalu menggunakan PID yang dituning secara manual 0,7, menggunakan teknik optimasi GA, genetic algorithm 0,7 tapi sudah menurun, menggunakan PISO 0,7 tapi sudah semakin rendah lagi 0,74. Terjadi improvement sebesar 9%. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ya, sekali lagi ini sifatnya adalah inspiratif saja, ya, membuka cakrawala dan berpikir kita bahwa peluang riset masih terbuka lebar. Seharusnya tidak ada lagi pertanyaan di pikiran Bapak Ibu sebagai dosen, mau riset apa ya? Apa kontribusinya bukan? Juga demikian, jangan sampai lagi ada di kalangan mahasiswa ketika sudah semester 8 untuk anak S1 atau semester 3 dan 4, semester 3 4 untuk S2. Apa judulnya nih? Bukan. Tetapi sudah coba untuk menggali salah satunya, yaitu teknologi optimasi yang bisa diterapkan di berbagai macam bidang penelitian. Karena memang targetnya mengoptimalkan hasil dari sebuah sistem yang sudah berjalan. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Harapannya bermanfaat buat saya, buat kita semua, membuka peluang-peluang riset pada masa-masa berikutnya, walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini. Bahkan juga kita berharap bisa membuka peluang-peluang riset di bidang-bidang kesehatan, bidang-bidang psikologi, bidang-bidang perobatan, bidang-bidang teknik biomedikal, sehingga kita berharap pandemi ini bisa segera teratasi. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.